Yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk bersama-sama datang berdoa di hadapan Tuhan. Dan marilah malam hari ini kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Dan biarlah doa-doa kita malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua sehati sepakat untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini karena Engkau sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami. Ada berbagai macam peristiwa, persoalan, tantangan, dan air mata di dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kami mengerti, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan, tangan kanan-Mu selalu menopang di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu yang membuat kami kuat untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kami malam hari ini. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, meskipun dengan segala keterbatasan kami. Ada gangguan, ada persoalan, ada masalah. Tapi kami percaya biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami ini. Mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kami percaya kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Hati yang merindukan Engkau sungguh-sungguh malam hari ini akan dipuaskan. Yang kami benar-benar rindu mengalami kesembuhan dari Tuhan. Malam hari ini biar Kau nyatakan pertolongan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan melalui acara doa malam kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Datang dengan penuh kerinduan. Panggil namanya. Katakan haleluya, haleluya. Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Syarabatakara lama ramaya sandaramu. Sungguh-sungguh sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu Yesus, penolong yang ajaib. Sumber pertolongan, sumber mujizat. Haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu Bapa. Haleluya, haleluya.
apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Percaya dengan tidak bimbang, maka Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong engkau dan saya malam hari ini. Biar kau menyembah Tuhan dan berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan, sebab Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Kepada siapakah kami harus takut? Jika Tuhan berada di dalam pihak kita, maka siapakah yang akan menjadi lawan kita? Mari kuatkan, teguhkan hatimu, bersungguh-sungguh hati masuk di dalam doa. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah satu-satunya pertolongan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau juru selamat kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami berseru, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syarabata karala marabata sikarabata syadarala marabata karala mayas sikaramata syadarala marabata karala mata karala mayas syadarala saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat semua jalan tertutup, masih ada Tuhan bagiku. Katakan, penolongku hanyalah dirimu.
yang seperti Engkau, Yesusku ajaib, Yesusku perkasa. Engkau sumber segalanya. Haleluya, haleluya. Syarabaramaya sambalamo. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami tertuju kepadamu malam hari ini, Tuhan. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Engkau satu-satunya pemilik kehidupan kami. Biar malam hari ini Tuhan kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Kami mau setia kepadamu Bapa. Untuk apapun yang terjadi, baik di dalam persoalan kami, pergumulan kami mau tetap mengangkat tangan kami. Kami mau berkata, Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Syarabata karala barabata syandarala maramata shikarala matas. Kiara mata syandarala barabata karala barabata shikarala barabata syandarala barabata karala. Haleluya, haleluya. Biar yang letih lesu dan berbeban berat malam hari ini mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Yang susah hatinya, yang berat, tidak ada sukacita di dalam hidupnya. Mari malam hari ini Engkau memberikan penghiburan buat setiap kami Bapa. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan, yang sedang mencari pertolongan malam hari ini, Engkau sendiri yang menolong setiap pribadi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kami. Untuk segala sesuatu, Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Mungkin malam hari ini kami masih belum bisa melihat kenyataan yang apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kami. Tetapi iman kami berkata, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara kepada setiap pribadi malam hari ini. Kuatkan, teguhkan hati kami. Kadangkala kami berkata, Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan kehidupan kami. Biarlah malam hari ini kami boleh duduk diam, kami boleh tenang di hadapan Tuhan. Kami mau mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan buat setiap kami. Setiap firman-Mu yang Engkau beritakan buat kami, pasti Tuhan akan menggenapi. Pasti Tuhan akan memberikan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Memimpin kami supaya kami boleh mendapatkan jalan kebenaran dan hidup dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar akan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, karena kami haus dan lapar akan Engkau.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Minta maaf terlebih dahulu karena ada gangguan sedikit sehingga kita tidak bisa mulai tepat pada waktunya. Tetapi apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, mari malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di situ perikopnya dikatakan Tuhan memakai Koresi sebagai alatnya. Yesaya 45 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat yang kedua, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ayat yang ketiga, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Puji Tuhan ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau Dia ingin memakai seseorang, ya, gak peduli latar belakangnya apa, gak peduli siapakah dia, itu adalah bentuk kedaulatan Tuhan. Itu adalah bentuk kekuasaan Tuhan. Dia bisa memakai siapa saja. Dia tidak peduli kalau dia ingin memakai seseorang, tidak peduli apakah dia ini orang yang kenal dia, orang yang melayani dia, orang yang sangat mengasihi dia, siapapun bisa Tuhan pakai. Dan inilah yang menjadi bukti bahwa Tuhan itu begitu berkuasa, Tuhan itu begitu berdaulat. Ya, dari ayat yang pertama. Di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Siapa yang diurapi Tuhan pada waktu itu? Yaitu kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Luar biasa. Ya, Tuhan mengurapi seseorang yang bernama Kores. Kores ini adalah seorang raja, dan kita tahu bahwa Kores ini bukan raja di Israel, tetapi dia adalah raja Persia. Ya, dia ini diurapi Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita ini terkejut dan terheran-heran kalau Tuhan mau memakai seseorang, ya, tidak harus seperti apa yang kita bayangkan. Ya, seringkali kita ini membatasi kuasa Tuhan. Oh, orang kalau diurapi Tuhan itu harusnya pandai memberitakan firman. Atau mungkin orang yang diurapi Tuhan itu harusnya adalah seorang pendeta atau hamba Tuhan. Tidak. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan pernah berkata, Tuhan aku tidak bisa, Tuhan aku tidak layak, Tuhan aku masih ini itu muter, ya, buleti katanya orang Surabaya.
selalu banyak alasan. Tetapi lihat, malam hari ini kita belajar, kalau Tuhan mau pakai, mau mengurapi seseorang, dia tidak lihat latar belakangnya bagaimana. Dan kita malam hari ini akan belajar, orang yang diurapi Tuhan di sini dikatakan tangan kanannya ku pegang. Saudara, kalau tangan kita ini dipegang oleh seseorang, mungkin orang yang kita sayangi, orang yang kita kasih, pasti dia akan melindungi kita. Ya, kita digenggam, dilindungi, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Tetapi di sini Tuhan berkata, tangan kanannya ku pegang. Tuhan yang memegang tangan kita. Dan apa dampak jika tangan kita, hidup kita dipegang oleh Tuhan? Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Seluruh bangsa-bangsa yang melawan Raja Kores ditundukkan, ya, dilucuti, ya, sudah tidak ada lagi yang melawan Raja Kores ini. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dengan kata lain, orang yang diurapi Tuhan, orang yang disertai Tuhan, orang yang dipegang tangan kanannya oleh Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghambatnya. Tidak ada lagi pintu yang tertutup, tidak ada lagi pintu gerbang yang tinggal tertutup. Semuanya terbuka. Rasa-rasanya begitu indahnya, ya, hidup dalam pimpinan Tuhan. Nah, kita akan belajar mengapa Tuhan memakai Kores ini. Yang pertama, yaitu Raja Kores ini, dia memiliki hati yang lembut. Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat yang ke-23. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi pada zaman pemerintahan Raja Kores ini, dia memberikan satu pengumuman baik lisan maupun secara tertulis, ya. Dia berkata segala kerajaan di bumi ini telah ditaklukkan, dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan Allah semesta langit. Dia memiliki hati yang lembut, oleh sebab itu Tuhan menggerakkan hatinya. Kores ini bukan imam, bukan ahli Taurat, bukan orang Lewi, bahkan dia juga bukan orang Yahudi. Tetapi dia memiliki hati yang lembut, ya. Dia digerakkan Tuhan dan dia mau bergerak untuk dipakai oleh Tuhan. Hari ini kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita dengar firman. Berapa banyak kita itu digerakkan hati kita oleh Tuhan. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah ketika hati kita sudah digerakkan oleh Tuhan, kita memiliki kemauan, tetapi seringkali yang terjadi adalah kita tidak mau bergerak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Raja Kores ini memiliki hati yang lembut. Harusnya dia memiliki kuasa, kekayaan yang berlimpah,
yang begitu hebat, ya. Kita bisa bayangkan kalau seluruh kerajaan di bumi ini sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Mereka semuanya sudah tunduk di bawah kekuasaan Raja Persia ini, ya. Dia bisa saja mengeraskan hatinya. Dia nggak mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan, ya. Ketika Tuhan berkata, dia mengeraskan hatinya, dia tidak mau bergerak, dia tidak mau tergerak, ya. Kita nggak akan melihat karya Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Mari malam hari ini kita mengoreksi hidup kita. Apakah kita sudah memiliki hati yang lembut? Hati yang lembut ini adalah hati yang mau digerakkan oleh Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan ini Tuhan terus-menerus menggerakkan hati kita. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan kita untuk misalnya menyapa si A atau si B, atau mengulurkan tangan kita untuk menolong si A dan si B. Tetapi seringkali kita berpikir, wah, kok memikirkan orang lain, memikirkan hidup sendiri aja sulit, memikirkan diri sendiri aja sudah tidak benar, kok mau repot kita memikirkan kehidupan orang lain. Itu yang seringkali terjadi. Tetapi Raja Kores ini ketika Tuhan menggerakkan hatinya, dia tidak mengeraskan hati dan menolak apa yang Tuhan inginkan, tetapi dia merespon, dia bergerak, sehingga dia mengumumkan satu pengumuman penting, baik lisan maupun tertulis. Dia perintahkan, ya, yang termasuk umat Tuhan, semua harus pulang, balik lagi, ya, untuk membangun rumah Tuhan. Nah, malam hari ini milikilah hati yang lembut, hati yang mau tergerak dan bergerak, ya, untuk dipakai Tuhan. Setiap kita, tidak peduli apa latar belakangmu, tetapi ketika Roh Kudus menggerakkan hatimu, jangan tinggal diam, jangan keraskan hatimu, ikuti gerakan dari Tuhan. Bergeraklah sesuai dengan pimpinan dari Tuhan. Maka saya percaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan akan segera digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang kedua, apa yang dia lakukan? Dia merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Atau dengan kata lain, dia tahu arti tujuan hidupnya di muka bumi ini. Kita lihat di dalam Esra pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda, bait Allah, untuk dibangun kembali. Ayat yang ketiga, siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, ya Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saudara,
Raja Kores ini benar-benar mensupport, ya, benar-benar dia tahu bahwa ada panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Apa panggilan Tuhan dalam hidupnya? Yaitu menggenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu kemana dia harus melangkah. Dia tidak tinggal diam. Dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi dia digerakkan, dipakai Tuhan untuk menggerakkan seluruh umat Israel yang tercerai-berai untuk kembali pulang ke Yerusalem. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun bait Allah yang sudah jadi reruntuh. Ya. Malam hari ini kita mau meresponi, kita mau merenungkan sejenak. Apa sih sesungguhnya arti hidup kita? Hidup yang sementara ini, hidup yang cuman sekejap ini, ya. Sore tadi ada satu berita kecelakaan di jalan tol yang menimpa artis, ya, yang mati seketika. Saya lihat di komennya banyak yang komen bahwa beberapa menit yang lalu masih bikin live story di Instagram. Dalam hitungan menit dia sudah meninggal. Betapa rentannya kehidupan ini. Dan disitulah Roh Kudus mengingatkan saya. Apa sih yang sudah kita kerjakan ketika kita masih diberi kesempatan hidup di muka bumi ini? Apakah kita sudah mengerti arti tujuan hidup kita? Hidup bukan hanya sekedar kita jalani, tetapi sesungguhnya arti hidup kita ini adalah serupa dengan Kristus. Bagaimana kita mengisi hidup kita? Bagaimana kita mengisi hari-hari kita di muka bumi ini yang cuma sebentar ini? Apakah kita sudah berdampak? Ataukah kita hanya sekedar hidup untuk menjalani hidup? Hidup yang biasa-biasa saja. Yang Tuhan inginkan adalah hidup sesuai dengan standar atau rencana Tuhan. Mari malam hari ini kita mau meresponi, apa sih arti hidupku? Tuhan, kalau Tuhan mau pakai, biarlah Tuhan memakai seluruh kehidupanku. Seperti Raja Kores ini, dia tahu tujuan hidupnya bukan untuk negerinya, negeri Persia, bukan untuk kerajaannya. Hidupnya juga bukan untuk dirinya sendiri sebagai raja, bagaimana dia memuaskan hawa nafsunya dengan kekayaan dan kekuasaan yang begitu luar biasa. Tetapi dia tahu hidupnya, kekuasaannya, harta bendanya bukan miliknya, tetapi semuanya dia pakai. Dia tahu arti hidupnya, yaitu untuk menggenapi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, miliki hati yang lembut. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan tuh tidak lihat ketidakmampuan kita, yang penting kita mau. Seperti Musa, ketika Musa dipanggil Tuhan, mari menghadaplah ke Firaun. Banyak sekali alasan yang dia utarakan. Aku orang yang gak fasih lidah, aku gak bisa ngomong Tuhan, aku gak bisa segalanya. Tetapi Tuhan kalau memakai orang, memanggil seseorang, dia gak akan membiarkan orang itu berjalan sendiri. Tuhan akan memberikan penolong, Tuhan akan memperlengkapi di dalam panggilan Musa. Disediakan Harun, ya, disediakan tongkat, disediakan yang dia tidak bisa, hal-hal yang tidak bisa. Tuhan akan bekerja ketika kita mau memiliki hati yang lembut untuk merespon panggilan Tuhan. Dan yang kedua, genapi, responi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Tujuan hidup kita, hidup ini singkat, mari kita pakai, kita gunakan untuk menggenapi rencana Tuhan. Hidup serupa dengan Kristus,
hidup serupa gambarannya. Ya, kita diciptakan serupa, sesuai gambarnya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu adalah perkataan Kristus, perkataan yang membangun, perkataan yang jadi berkat. Perbuatanmu seperti perbuatan Kristus, hatimu seperti hati Kristus, penuh dengan belas kasihan, tangan yang selalu terulur, tangan yang selalu mendoakan, ya, seperti Yesus. Tuhan ingin memakai saudara dan saya. Kalau Tuhan memakai Kores, ya, orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi dia mau merespon panggilan Tuhan dengan benar, maka dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat yang kedua, aku sendiri hendak berjalan di depan. Kalau kita merespon panggilan Tuhan, memiliki hati yang lembut, merespon panggilan Tuhan, dia berjanji, dia sendiri hendak berjalan di depanmu. Tuhan akan memimpin di dalam kehidupan kita dan hendak meratakan gunung-gunung. Malam hari ini mungkin kita diperhadapkan dengan gunung-gunung yang besar. Gunung berbicara tentang masalah, gunung berbicara tentang persoalan. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Mungkin di depan kita pintu, bukan pintu kayu, bukan cuma pintu besi, tetapi pintu tembaga. Sudah karatan, sudah tidak mungkin lagi untuk dibuka. Tetapi kalau Tuhan berjalan di depan kita, maka pintu-pintu tembaga, palang-palang besi akan dipatahkan Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Saudara, ada berkat besar yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya ketika kita memiliki hati yang lembut dan meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan ini. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tuhan itu menciptakan kita spesial, ya, satu persatu, tidak ada yang sama. Kita ini ciptaan Tuhan yang spesial, bukan ciptaan pabrik yang rombongan, yang bisa cacat, gagal produksi. Tetapi kita diciptakan Tuhan begitu indah, begitu spesial, sempurna. Oleh sebab itu, ya, Dia kenal kita, Dia mengenal kita, dan Dia memanggil kita sesuai dengan nama kita. Dari sekian banyak orang, Dia kenal engkau, Dia kenal saya, dan Dia rindu memanggil kita. Mari kita responi panggilan Tuhan malam hari ini. Lembutkan hatimu, kenali, pahami, jalani arti tujuan hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Dia. Gunung-gunung persoalan, pintu-pintu tembaga, semua akan terbuka jika Tuhan berjalan di depan kita. Malam hari ini mungkin kita sedang ada dalam pergumulan, sedang menghadapi gunung yang sangat tinggi, pintu yang tertutup. Mari miliki hati yang lembut, responi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan gunung yang tinggi, pintu-pintu yang tertutup adalah akibat hati kita terlalu keras, menolak panggilan Tuhan, lari jauh dari panggilan Tuhan seperti Yunus. Malam hari ini kita diingatkan untuk kembali lagi kepada Tuhan. Miliki hati yang lembut, responi panggilannya, balik kembali kepada Tuhan. Ada banyak perkara, ada banyak hal yang tidak kita mengerti di dalam hidup ini. Tetapi biarlah malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau
Biarlah Tuhan Kau lembutkan hatiku, dan aku mau merespon panggilan-Mu. Kita mau nyanyikan banyak perkara. Haleluya, haleluya. Syarabata karala marabata shikarabata shankayarala. Tuhan berhak untuk memakai siapa saja di dalam panggilannya. Seperti Tuhan memakai Raja Kores ini untuk menggenapi firman-Nya. Malam hari ini Dia rindu memakai engkau dan saya untuk menggenapi firman-Nya. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Syarabata karala maramatas. Ingatkan kami Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah mengerti,
persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari Bapak Ibu, engkau yang sedang ada dalam pergumulan, hari ini mungkin adalah hari terberat di dalam hidupmu. Kau berkata, aku tidak ngerti mengapa semuanya ini terjadi, mengapa kau tidak peduli. Pujian ini mengingatkan, Dia sangat peduli, Dia sangat mengerti persoalan. Mari miliki hati yang lembut, responi panggilannya. Jangan keraskan hatimu. Malam hari ini kalau kau dengar suaranya, engkau dipanggil untuk datang mendekat, engkau dipanggil untuk menjadi alatnya. Bergeraklah seperti yang Tuhan mau. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Angkat tanganmu, katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, peduli. Mari responi Dia malam hari ini. Dia sangat dekat, bahkan Dia rindu memeluk engkau. Malam hari ini izinkan Roh Kudus bekerja, menggerakkan hatimu. Malam hari ini apapun yang Tuhan inginkan, bergeraklah sesuai dengan kehendaknya. Kalau kau tidak mengerti, bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Syarala barapata karala barapata syadara barapata karala.
saudara-saudaraku yang sedang ada di rumah, yang sedang alami pergumulan yang berat, yang sedang berbaring sakit lemah, yang sedang dalam kedukaan, yang sedang mengalami pergumulan tentang apapun juga. Aku berdoa malam hari ini kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang mengulurkan tangan, Engkau yang memegang tangan kami. Biarlah Engkau yang berjalan di depan kami untuk meratakan gunung-gunung, untuk memecahkan pintu-pintu, sehingga tidak ada satupun pintu yang tertutup ketika Engkau berjalan. Sertai setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidup kami tetap percaya. Biar yang lemah malam hari ini Engkau dikuatkan. Engkau sedang tidak berjalan sendirian. Engkau sedang disertai oleh Tuhan, dan Dia hendak memegang tangan kananmu untuk memberikan engkau kemenangan, untuk memberikan engkau damai sejahtera, untuk memberikan engkau sukacita dan kesembuhan. Malam hari ini aku percaya Tuhan dan tidak bimbang, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di tengah-tengah persekutuan doa kami, melawat ke rumah-rumah. Biar Engkau memberikan kemenangan pada setiap kami. Kami bukan orang yang dibiarkan. Kami bukan orang yang tidak diperhatikan. Engkau mengenal setiap kami. Bahkan Engkau memanggil sesuai dengan nama kami. Begitu indahnya Engkau mengasihi kami, Bapa. Malam hari ini tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah dan putus asa, untuk berhenti di tengah jalan, karena kami disertai oleh Tuhan. Kami akan tetap maju, kami akan tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini yang sakit Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kami berani menghadapi persoalan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, karena semuanya itu tidak melampaui batas kekuatan kami. Dan ketika kami mengalami semua persoalan kami, Tuhan sudah menyiapkan kami jalan keluar. Tuhan sudah memberikan kami kebaikan, pelajaran kehidupan, supaya kami semakin hari semakin dewasa, semakin hari kami semakin mengenal Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah hadir dan menolong setiap kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, dan sukacita-Mu atas negeri kami. Kami percaya kami tinggal di negeri kami ini dipakai untuk menjadi berkat, memberkati orang-orang di sekitar kami. Berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan, di mana saja mereka boleh berada. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat yang baru, Tuhan memberikan urapan yang baru. Tuhan juga memberkati setiap ibadah yang sudah mulai berjalan on-site. Tuhan bekerjalah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan melalui pandemi ini, sehingga semuanya boleh ditekan dengan baik. Kami percaya semakin hari semakin menjadi jauh lebih baik lagi. Berdoa juga para oma, opa, kakek, nenek, semua yang usia tua. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, jadi berkat bagi anak cucu semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apapun yang sudah Tuhan kerjakan. Kami percaya berkat-Mu ada atas setiap kami, dan semakin hari berkat-Mu semakin limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah doa malam ini. Kami percaya ada tangan Tuhan yang bekerja mengatasi setiap gangguan, sehingga pada akhirnya kami boleh melihat ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam doa malam kami. Terima kasih Bapa, hanya nama Yesus yang kami tinggikan, kami muliakan, dan kami agungkan melalui acara kami.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, boleh angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap kami, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu, pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau selalu beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus selalu menyertai. Terima berkat yang dahsyat, berkat yang terbaik, berkat yang tiba-tiba, berkat yang luar biasa turun atas setiap kami pada malam hari ini. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.